Kalian, apa yang akan terjadi jika hukum dasar alam semesta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Gifari dengan NIM 102236064. Perkenalkan, nama saya Alfandri Nova Pratama, NIM-nya 102233033. Perkenalkan, nama saya Dietes Pulang Parigan dengan NIM 102233037. Saya Naswan Iqbal Ramdhani dengan NIM 102236068. Saya Muhammad Syamsuddin dengan NIM 102230075. Kami dari kelompok Lorem Ipsum akan menjelaskan tentang Topik RBL kami yaitu quantum bit, mekanisme dan fenomena superposisi. Nice. Untuk memanfaatkan prinsip dan teori fundamental seperti teori medan kuantum dan teori grup untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam mekanika kuantum. Komputer kuantum yang berakar pada prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum seperti teori medan kuantum, teori grup, dan fenomena menakjubkan seperti superposisi dan keterikatan kuantum kini siap mengubah cara kita berpikir tentang komputasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep yang tampaknya mustahil, seperti qubit yang dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus, dan keterikatan kuantum yang menghubungkan partikel di seluruh penjuru alam semesta, komputer kuantum dapat memproses informasi dengan kecepatan eksponensial. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan luar biasa komputer kuantum, melihat bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum diterapkan, dan mempelajari bagaimana teknologi ini akan membentuk masa depan komputasi. Di dunia komputer klasik, kita mengenal bit, unit terkecil informasi yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Namun, di era quantum computing, ada konsep revolusioner yang disebut qubit. Qubit, singkatan dari quantum bit, adalah unit dasar informasi kuantum. Secara fisik, qubit direalisasikan dengan sistem 2 tingkat kuantum, yaitu sistem yang paling sederhana dalam mekanika kuantum. Contohnya adalah spin elektron, di mana dua tingkatnya adalah spin up dan spin down, atau juga bisa berupa polarisasi foton dengan orientasi linear, horizontal, maupun vertikal. Berbeda dengan bit klasik yang hanya bisa berada pada salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1, qubit memiliki kemampuan unik untuk berada dalam superposisi dua keadaan sekaligus. Ini berarti qubit dapat mewakili 0 dan 1 pada saat yang bersamaan. Superposisi ini adalah salah satu sifat mendasar dari mekanika kuantum dan menjadi inti dari kekuatan komputasi kuantum. Kemampuan ini memungkinkan qubit memproses informasi secara eksponensial lebih banyak daripada bit klasik. Dengan qubit, dunia komputasi sedang memasuki era baru, membawa potensi luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya mustahil. Dan selamat datang di masa depan quantum computing. Satu prinsip paling mendasar dalam mekanika kuantum adalah fenomena superposisi, yang pada dasarnya menyatakan bahwa satu partikel dapat memiliki lebih dari satu keadaan dalam waktu yang sama. Misal begini, saya sebagai partikel menghadap ke sana, akan tetapi di saat yang bersamaan saya juga sebagai partikel bisa menghadap ke sana. Keadaan qubit yang kita sebut sebagai psi dapat ditulis dengan kombinasi linear dari kondisi 0 dan juga kondisi 1, yaitu psi sama dengan C0 kondisi 0 ditambah C1 kondisi 1. Di sini C0 dan C1 adalah amplitude probabilitas kompleks yang apabila amplitude tersebut dikuadratkan akan menunjukkan kemungkinan mengukur qubit dalam keadaan tersebut, yaitu 0 dan 1. Juga berpotensi menjadi keadaan 0 dan juga keadaan 1 secara bersamaan. Dengan prinsip superposisi, qubit dapat memanfaatkan banyak kemungkinan sekaligus, memberikan kekuatan komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bit klasik yang hanya bisa berada dalam satu keadaan. Konsep superposisi ini juga bisa dilihat dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, di mana partikel seperti foton ataupun elektron menunjukkan pola interferensi yang hanya bisa dijelaskan jika partikel berada dalam superposisi dari berbagai jalur sekaligus. Superposisi kuantum membuka potensi besar bagi komputasi kuantum, memungkinkan pemrosesan informasi yang jauh lebih efisien dan juga jauh lebih cepat.
Inilah yang membuat komputasi kuantum begitu menjanjikan untuk masa depan. Nah, kita sudah tahu nih, dalam komputer kuantum dan komputer biasa, informasi paling mendasar yang disimpan dalam keduanya dalam bentuk bit dan qubit. Namun, perbedaan mendasar apa sih antara keduanya tersebut? Nah, pertama-tama, hal yang harus kita ketahui adalah dalam komputer klasik, informasi diwakili dengan bit atau digit biner yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Setiap bit mewakili satu unit informasi dasar. Namun, di dunia komputasi kuantum membawa kita ke konsep baru, yaitu qubit. Selanjutnya, bit dalam komputer klasik hanya bisa berada dalam salah satu dari dua keadaan informasi dasar ini, yaitu 0 ataupun 1. Ini adalah cara kita memproses informasi di teknologi klasik. Dalam teknologi komputer klasik, bit diwakili oleh dua level tegangan arus arah yang berbeda. Proses perpindahan antara dua level ini harus dilakukan dengan cepat karena tidak bisa terjadi secara instan. Untuk mendeskripsikan keadaan qubit, kita membutuhkan dua angka kompleks yang bersama-sama membentuk vektor dalam keadaan kuantum atau vektor superposisi. Dengan kata lain, qubit memerlukan ruang koordinat dua dimensi untuk menggambarkan informasinya. Sementara satu bit hanya bisa berada di satu dari dua keadaan, qubit bisa berada di superposisi dari banyak keadaan sekaligus. Bahkan, satu qubit dapat menyimpan informasi lebih banyak, seperti 2 bit, melalui teknik superdense code. Namun, ada perbedaan penting terhadap pengukuran dari masing-masing bit dan qubit. Yang pertama, pengukuran terhadap bit tidak akan mengubah keadaan bit tersebut, tetapi pengukuran terhadap qubit akan menghancurkan superposisinya, menyebabkan gangguan yang tidak dapat dibalik. Ini merupakan salah satu tantangan dari komputer kuantum yang masih ada hingga sekarang. Jadi, meskipun bit dan qubit keduanya mewakili informasi, qubit membuka jalan bagi kemungkinan komputasi yang jauh lebih kuat dan canggih. Berkat superposisi dan kemampuan untuk memproses informasi secara bersamaan. Namun, tantangan masih ada untuk teknologi komputer kuantum ini. Harapan untuk kedepannya adalah kita dapat menjawab masalah-masalah yang ada untuk memajukan teknologi sehingga dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Dapat diambil kesimpulan bahwa komputer kuantum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan komputer biasa dalam cara memproses informasi. Komputer biasa menggunakan bit sebagai unit dasar yang merepresentasikan data dalam bentuk 0 atau 1, dan operasinya didasarkan pada logika biner. Sebaliknya, komputer kuantum memanfaatkan qubit yang mampu berada dalam superposisi, yaitu keadaan 0 dan 1 secara bersamaan. Selain itu, komputer kuantum juga mengandalkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan interferensi kuantum yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel dalam skala eksponensial. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.